Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview ini produk dari Phoenix. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini ya, produk dari Phoenix. Ini adalah tipe H4 ya. Tipe H4 kardusnya seperti ini dan di sini tertulis spesifikasinya power output 35 wattnya ya. Sebenarnya dus ini universal sih, 35 tinggal dicentangin aja ini tipenya apa, H11 ya atau H11 tipenya apa H4 tinggal dicentang-centang aja sebenarnya. Jadi ini dus juga sebenarnya data spesifikasinya tidak benar ya. Nah, inilah bohlamnya. Kita akan mereview tipe H11 biasanya untuk fog lamp atau H16 juga untuk fog lamp dan tipe H4. Nah, ini bohlam 3 warna ya. Jadi ini adalah produk dari Phoenix. Kita ditawarkan oleh salesnya untuk ikut menjual produk ini. Sebelum kita menjual produk ini, tentu kita akan mereview apa sih keunggulan, apa sih kelemahannya, apa sih kekurangannya. Kalau bohlam ini bagus atau memenuhi kriteria, baru kita mau jual, gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk fog lamp deh, karena fog lamp itu pasti yang berwarna itu yang paling dicari oleh orang, ya. Nah, kita coba nyalakan dulu ya. Warnanya ternyata ini putih kuning. Putih kuning. Oh, jadi dia nyala pertama adalah putih kuning ya. Nyala pertama putih kuning, nyala kedua adalah putih, nyala ketiga adalah kuning ya. Nah, kita akan lihat wattnya berapa. 25 nih di sini. Saya tidak mau bermain curang atau membohongi Anda. Di sini tertulis 24,6 saat ini. Ya, jadi putih kuningnya 24,6. Anda bisa melihat ke sini. Kalau Anda nggak kelihatan ya saya bacain ya. Kalau Anda ragu dengan apa yang saya bicarakan, Anda boleh zoom. Kalau bisa handphone Anda ngezoom ke sini ya. Karena saya susah megang-megangnya, jadi saya akan mencoba mengganti warnanya. Ya, 23,7 saat ini putih kuningnya. Di warna putihnya adalah 25,4. Di warna kuningnya 25. Ya, jadi cuman sekitar 23-25 watt. Ya. Saya belum tahu harga ini berapa, sebentar saya cek dulu. Ini harganya saya tidak sebutkan ya, karena ini saya juga nggak tahu dikasih ini harga modal ke saya atau udah harga diskon. Jadi harga diskon maksudnya harga jual ke toko seperti saya nggak tahu nih. H11, oh harganya murah juga. Ya murah, murah juga nggak terlalu murah banget, tetapi memang ini untuk kelas menengah ke bawah. Ya. Nah, untuk Anda yang kelas menengah ke bawah, Anda sih bisa beli ini ya, nanti juga kita akan menjual, tetapi jujur terus terang ini spesifikasinya rendah ya. Saya melihat sekilas begini ini adalah spesifikasinya rendah. Ya. Kenapa? Satu, di sini masih menggunakan teknologi lama. Teknologi lama ini teknologi apa? Ya, LED ini pendinginannya masih sistem jepit. Kenapa saya bilang sistem jepit teknologi lama? Jadi body heatsinknya ini di tengah, dijepit oleh 2 buah PCB. Jadi body aluminiumnya di tengah, dijepit oleh PCB satu sisi dan satu sisi dijepit. Ini merupakan teknologi Gen 1, ya, teknologi generasi pertama. Sekarang sudah tidak menggunakan teknologi ini, sudah generasi kedua, generasi ketiga, double single cooper itu di Philips atau Osram, double cooper di LED seperti produk juragan lampu, di single heat pipe, double heat pipe. Nah, teknologi pertama ini untuk pembuangan panas kurang begitu baik. Satu. Kedua, bukan hanya di pembuangan panas, tetapi di sini itu ada lubang. Di sini itu ada lubang. Nah, lubang ini tembus nih ke sini nih, ke belakang. Jadi artinya apa? Waktu Anda memasang ini LED, ya, kipas angin berputar, angin meniup ke dalam. Nah, ini bisa keluar dari sini. Jadi debu-debu itu bisa meniup, ditiup masuk ke dalam headlamp Anda. Itu satu. Kedua, kalau ini ditaruh di fog lamp, Anda menerobos banjir, akan masuk air tuh fog lamp. Saya ngomong apa adanya. Ya, saya tidak mau menjelek-jelekan karena saya juga nantinya kemungkinan akan jual karena salesnya menawarkan saya untuk jual. Ya, kalau namanya ada cuan sih buat apa kita menolak, ya. Tetapi Anda sebagai calon pembeli harus tahu spesifikasi. Jadi saya ngomong apa adanya to the point.
ya. Tetapi memang ini untuk level low end. Jadi low end itu untuk menengah ke bawah, ya. Jadi kalau ini dipasang begini, ya, walaupun ini ada karet, ya ini ada karet, tetapi kalau ini kena banjir, ini akan masuk air. Kenapa? Airnya itu akan masuk lewat jalur tengah karena tengahnya ini lobang. Lobang. Ya, seperti itu lobang. Jadi makanya kenapa banyak kasus orang mengganti LED fog lamp-nya masuk air, berembun, segala macam. Ya, paham? Jadi masih teknologi lama, ada celah di sini. Ya, oke. Dan dia chipnya bukan menggunakan chip dempet, masih menggunakan chip lama yang bukan chip dempet, ya, atau chip lama yang disolder dempet. Nah, ini kalau jaraknya jauh begini menyebabkan antara kuning dengan putih ada space-nya sangat jauh. Jadi di tengah itu bakal ada gap. Ya, bakal ada gap. Dan LED ini tidak adjustable nih. Tidak adjustable. Jadi kalau ini dipakai di tipe H11, H8, H16, nah dia mau mencari titik vertikalnya ini. Nah, ini kalau ngunci, ini dia miring jatuhnya. Sedangkan LED yang benar adalah dipasang adalah vertikal. Tegak lurus vertikal. Jadi LED ini tidak adjustable. Jadi ya sesuai lah dengan harganya gitu ya. Jadi saya juga tidak bisa menjelek-jelekan spek ini ya, tapi memang ya karena harganya murah gitu ya. Karena ya di mana-mana Anda mau beli mobil listrik sekelas Tesla atau sekelas mobil-mobil Hyundai Ioniq terus harganya mau 200 juta ya Anda cuma dapat Wuling. Kan gitu. Ya. Nggak ada harga Tesla cuma 200 juta. Ya. Jadi ya itu sudah hukum alam gitu ya. Jadi sesuaikanlah dengan budgetnya ya. Tapi kalau Anda mau menabung ya Anda belilah yang spek lebih tinggi seperti itu. Itu aja sih sebenarnya ya. Jadi saya tidak menjelek-jelekan tipe ini tetapi ya memang harganya harga di kelas menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Anda mau ganti LED berwarna ya belilah yang speknya begini gitu ya. Dan ini masih menggunakan balas ya. Balasnya ini bodinya masih menggunakan plastik bukan aluminium. Jadi ini sebenarnya sih speknya low end banget gitu loh, low end banget ya. Ya sesuai lah dengan budget Anda gitu, sesuaikan gitu ya. Dan tadi cuma 25 ya, 23 25 watt ya. Oke. Yang menjadi perhatian ya ini bisa masuk air. Nah, ada orang atau saya dulu pernah menyarankan atau ada orang yang menyarankan ini bos dimasukin aja pakai sealant. Ini dimasukkan sealant kalau Anda menggunakan sealant yang asam ya, asam atau sealant apapun, waktu LED ini nyala, ini panas, ya dia akan menguap di dalam reflektor Anda. Makanya kenapa reflektor Anda kromannya bisa hitam atau botak. Nah itu gara-gara ada bahan kimia kena panas menguap di dalam headlamp, kroman Anda rusak, hitam. Ya, jadi solusinya Anda ditaruhkan sealant juga nggak benar sebenarnya, gitu ya. Oke, ya. Jadi ini untuk tipe H11-nya untuk fog lamp H16. Nah, ini untuk headlamp-nya. Nah, kita akan coba watt-nya berapa. (23) ya untuk tipe H4-nya dan saat ini nyala. Oh, ini. Wah, ini belum apa-apa aja udah rusak nih. Oh, polanya dia aneh sekali nih. LED ini bisa warna putih dan putih kuning dan bisa kuning. Tetapi ini boleh dibilang LED yang sangat ekonomis dan sangat pelit-pelit bahan. Kenapa? Karena di sini di low beam, ini adalah untuk bagian low beam, hanya ada chip kuning. Ini untuk bagian high beam ada chip putih. Jadi Anda bisa menyalakan warna putih kuningnya dengan menyalakan dua buah
chip ini depan belakang. Padahal ini untuk high beam. Jadi kalau Anda menggunakan mode putih kuningnya pasti menyilaukan orang ini. Jadi LED ini defaultnya adalah warna kuning karena kuningnya adalah low beam. High beamnya tetap warna putih. Jadi low beamnya bisa berubah warna, bisa kuning, nyala kuning ini bagian low beam yang benar. Putih kuningnya bisa nyala dua-dua, jadi low high nyala putih kuning dan putihnya aja di high beam. Jadi LED ini wah udah pasti fokusnya kacau bro. Kacau. Saya tidak perlu memasang ini ke mobil karena saya sudah banyak melihat, jadi sudah tahu. Sama seperti Anda lah. Anda tukang ikan, atau Anda tukang batu akik, atau Anda tukang jam, atau Anda tukang servis motor atau bore up, Anda dengan melihat sekilas juga Anda tahu gitu ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh beli ya. Tapi memang ini kelasnya low end. Sekali lagi saya bilang, ya murah meriah lah ya. Jadi ini LED bisa berubah warnanya sangat aneh ya, bukan seperti produk dari Junkee Wenas Juragan Lampu yang benar-benar seperti anatomi H4 ya. Dan LED ini bisa diputar 360 derajat, ditarik maju dan didorong mundur. Nah, ini akan membingungkan si pemasang. Kenapa? Karena LED ini nanti akan dipasang di arah mana? Begini, 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 atau begini. Karena tidak ada titik mentoknya, bisa diputar 360 derajat. Nah, ini yang membingungkan untuk Anda orang awam yang mau masang ya. Nah, ini perlu orang yang paham untuk mengenai pemasangan ini. Kalau nggak hasilnya akan sangat kacau ya. Nah, ini pemasangan kan lepas dulu ininya ya. Pasangkan dulu di sini. Pasangkan dulu di sini. Nah, ini sudah dipasangkan. Nah, ini naik. Nah, ini dipasang sudah. Nah, ini arahnya kemana? Ke sini, ke sini. Nah, untuk Anda orang yang awam nggak mengerti bisa kacau nih ya. Nah, kita coba. Nah, ini di mode putih kuningnya. Selalu saya bilang ya, H4 itu polanya itu bagian low beam tidak boleh melebihi garis ini. Ya, supaya cut off-nya bagus. Nah, kita kasih lihat ini. Nah, ini polanya berantakan. Tuh, Anda lihat berantakan. Jadi ini bakal menyilaukan lawan arah. Sudah pasti. Nah, kita mau putar bagaimanapun nggak bakal bisa karena kenapa? Melebihi garis inilah pokoknya. Nah, di mode warna putihnya pun juga sama tuh, berantakan melebihi ya. Melebihi banyak glare-nya. Ya, jadi cut off-nya udah pasti nggak bakal bagus ini. Yang kuningnya apalagi. Jadi ini pasti menyilaukan ya, pasti menyilaukan. Kalau Anda nggak percaya Anda beli, Anda pasang. Pegang omongan saya. Nah, ini high beam-nya ya. Jadi makanya bohlam bagus itu harus memiliki spesifikasi ya. Bukan hanya Anda men-scroll di online shop dari atas ke bawah dicari yang paling murah ya. Seperti itu. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Buat Anda yang mau beli yang mempunyai budget di bawah 500.000 ya inilah boleh ya. Karena banyak juga yang WhatsApp ke saya, bos cari bohlam dong di bawah 500.000 ya. Ini nanti saya akan jualkan yang seperti begini gitu ya. Ya saya ngomong apa adanya to the point ya. Memang ini untuk low end ya, untuk tipe low end, bukan untuk high end. Ya, kalau high end memang harganya mahal tetapi ada kualitasnya lah. Ya, ada harga ada kualitas ya. Oke ya, cukup ya reviewnya. Jadi ini keluaran dari Phoenix, tipenya adalah V3X ya. V3X bohlam 3 warna, tetapi saya bilang sih H4-nya 3 warnanya sih kacau ya. Kacaunya karena nggak sesuai. Kalau yang bener bohlam 3 warna itu adalah waktu H4 itu kan bisa low beam dengan high beam. Nah, bisa 3 warna, low beamnya bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. High beamnya tetap warna putih. Tetapi kalau ini low-nya cuma warna kuning, high-nya cuma warna putih. Nah, kalau mau nyalakan mode kuningnya di low beam, mau nyalakan mode putih kuningnya di high dan low nyala. Anda mau nyalakan warna putihnya di high beam doang. Aneh kan? Polanya nggak sesuai. Ya, polanya nggak sesuai dengan LED yang sebenarnya. Gitu ya. Oke, jika Anda berminat bisa WhatsApp saya ya 0898 269 3838. Produk ini merek Phoenix. Saya mereview apa adanya, tapi saya akan ikut menjual kemungkinan ke depannya karena mungkin ada juga yang mencari kelas low end ya, kelas menengah ke bawah. Oke, ya bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, saya mereview apa adanya ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jadi semoga tidak ada yang tersinggung karena saya mereview ini ya apa adanya to the point, tidak menggunakan skrip pidato seperti orang pidato. Apa yang saya katakan adalah apa yang saya pikirkan pada saat ini, gitu ya. Oke,
Cukup reviewnya, terima kasih.